おいおい、お嬢さん。一人旅とは危険すぎるぞ。Celia meneruskan perjalanan ke selatan mencari suami meski itu adalah misi yang sulit. Karena kebanyakan manusia takut pada Lamian. Sampai di desa Brun, Dolan dan Airi belajar meramu obat sihir bersama nenek Magul gurunya. Dolan memang mahir dalam sihir pertahanan namun lemah dalam sihir pengobatan karena kurang teliti di dalam meramu obat. Dolan mengakui dia lemah dalam bidang meramu obat sihir. Karena di kehidupan sebelumnya sebagai naga dia tidak memerlukan obat. Setelah dijamu makan, Dolan melanjutkan untuk pergi berlatih. Dalam perjalanan Dolan dihentikan oleh Miu, sosok demi manusia dari ras sapi. Mempunyai Tobrut yang setiap hari menghasilkan susu seperti layaknya seekor sapi untuk diminum semua orang di desa. Miu memberi Dolan segelas susu yang diperas dari Tobrutnya langsung. Setelah minum susu yang diperas langsung dari Tobrut Miu, Dolan melanjutkan ke tempat pelatihan. Tanpa Dolan sadari, dia berpapasan dengan Christina, gadis yang dikenalkan oleh kepala desa pada episode sebelumnya. Sesampainya di tempat latihan, Dolan bertemu dengan Albert yang sedang mengawasi anak-anak berlatih. Konsentrasi Dolan tiba-tiba terganggu, pandangannya tertuju ke arah hutan, merasakan keberadaan iblis. Rupanya keberadaan iblis sudah Dolan rasakan sejak siang tadi. Dengan membawa lampu sebagai penerangan, Dolan masuk ke dalam hutan mencari sosok iblis yang mengganggu pikirannya. Ternyata sosok iblis itu adalah Selina. Selina dibuat kaget dengan kehadiran Dolan, berusaha menutupi bagian tubuhnya yang tidak memakai pakaian. Dolan pun tanpa malu menatap Selina, mengatakan betapa indahnya bentuk tubuh Selina. Beralasan dia menatapnya karena sudah naluri sebagai makhluk hidup mencari sesuatu yang indah. Dirasa sudah berlebihan yang mengarah ke mesum. Selina melayangkan tamparan indahnya ke pipi Dolan. Kemudian Selina menceritakan alasan mengapa dia mengurungkan niatnya melakukan perjalanan ke selatan mencari suami karena sangat sulit merayu manusia, karena rata-rata manusia takut padanya. Dolan kemudian mempunyai ide untuk mengajak Selina untuk sementara tinggal di desanya. Selina sangat senang dengan ide Dolan yang memintanya tinggal di desa. Tapi timbul kekhawatiran bagaimana jika nanti penduduk desa takut padanya. Dolan menjelaskan bagaimana situasi di desa yang hidup damai bersama demi binatang buas dan demi manusia. Tapi bagaimana dengan ras Lamia? Dolan yakin, awalnya mereka akan waspada. Tapi dengan perilaku Selina yang lembut dan kemampuannya, Selina pasti akan dihargai dan diterima oleh warga. Selina mengungkapkan alasan dia kembali. Selain sulit mendapatkan suami, Selina ingin sekali bertemu Dolan karena ketagihan disetrum energi spiritualnya seperti terakhir mereka bertemu. Energi yang begitu menyegarkan dan baru pertama kali dia rasakan. Dolan pun bersedia akan memberikannya lagi. Bahkan jika nanti mereka hidup bersama, Dolan berjanji akan menyetrumnya kapan dia mau. Dan dengarkan bagaimana suara rintihan Selina saat disetrum Dolan. Singkatnya, selama 3 hari ini warga desa digegerkan atas penemuan binatang buruan yang sengaja ditinggalkan, serta ada jejak cekungan tanah yang diduga pelakunya adalah ular besar dari ras Lamian. Kapten Balan, selaku pemimpin militer menghadap kepala desa untuk melaporkan kejadian dan mendesak kepala desa membentuk regu penyerang. Tapi mengingat Lamian sangat berbahaya dan Kapten Balan hanya mempunyai sedikit prajurit, kepala desa berinisiatif untuk meminta bantuan prajurit dari kota. Nenek Mugel berpikir lain, agar tidak tergesa-gesa meminta bantuan prajurit dari kota. Menganggap Lamian memberi mereka hadiah binatang buruan setiap hari pasti mempunyai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat ramalan tentang kemunculan ular sebagai pertanda baik untuk desa, maka dari itu Nenek Mugel meminta untuk menunggu dan melihat situasi selanjutnya. Ternyata binatang buruan yang sengaja ditinggalkan itu merupakan rencana Dolan dan Selina.
Hal ini dilakukan agar warga desa nantinya bersimpati pada Selina dan diterima oleh warga desa. Mereka senang rencana awal yang disusun berhasil dijalankan. Ditambah lagi penambahan prajurit dari kota tidak jadi dilakukan karena itu yang paling mereka khawatirkan. Untuk selanjutnya mereka berdua tinggal melakukan rencana terakhir. Apakah itu? Keesokan harinya, Kapten Balan memberikan pengarahan kepada beberapa prajurit untuk mempertahankan desa dengan mengadakan latihan berkala untuk melawan Lamian. Berkumpulnya para petinggi desa dirasa bisa membantu menyelesaikan rencana Dolan. Di antaranya Kapten Balan yang merupakan kekuatan terbesar di desa, kemudian asisten Kapten Balan bernama Malinda, lalu Leticia prajurit pendeta dari Dewi Bumi Miral mempunyai kemampuan menyembuhkan, menghilangkan racun dan semua perkataannya mewakili Dewi Bumi. Dolan khawatir Selina bisa dianggap sebagai sosok yang bahaya olehnya. Sebelumnya Dolan telah menyusun rencana, akan menerobos ke tempat pelatihan yang merupakan sarang kelinci tajam. Nantinya Dolan akan memberi tanda agar Selina keluar menyelamatkannya. Diharapkan dengan cara ini warga akan beranggapan Selina adalah Lamian yang baik karena telah menolongnya. Tiba-tiba saja seorang prajurit berlari melaporkan tentang keberadaan iblis. Dolan pun bingung. Mengapa Selina sudah bertindak sedangkan dirinya belum memberinya aba-aba? Begitu juga Selina juga merasa bingung, bertanya-tanya apakah ada Lamia selain dirinya. Di luar rencana, ternyata iblis itu adalah beruang berzirah. Kapten Balan tahu bagaimana kekuatan si beruang, meminta para prajurit menjaga jarak dari beruang berzirah karena mereka bukan tandingannya. Seorang anak kecil terjatuh ketika hendak berlari dan siap menjadi mangsa beruang berzirah. Kebetulan anak kecil itu anak Kapten Balan bernama Touro. Menggunakan kekuatan naganya Dolan berlari menyelamatkan Touro. Bersamaan saat itu Selina keluar dari sarangnya ikut menyelamatkan Touro. Karena posisinya paling atas, punggung Selina harus terluka karena cakaran beruang berzirah. Selina kemudian menggunakan mata iblisnya untuk mengendalikan beruang berzirah memerintahkannya kembali ke hutan. Tanpa perlawanan, beruang berzirah langsung menuruti perintah Selina. Leticia sebagai pengemban Dewi Miral pun tahu Selina menggunakan mata iblisnya untuk menaklukkan beruang berzirah dan mengakui kekuatannya sangat mengerikan. Kemudian Kapten Balan sebagai penanggung jawab keamanan desa meminta Selina untuk menjauh dari Dolan dan Touro anaknya karena diketahui Lamian sangatlah bahaya. Dolan menjelaskan bahwa Selina telah menyelamatkan dirinya dan Touro, dia juga diajarkan agar tidak membalas kebaikan dengan kejahatan. Kemudian Kapten Balan bertanya pada Selina apakah dia yang membawa binatang buruan untuk warga desa. Dengan punggung terluka, Selina menjawab bahwa itu memang dirinya dan sambil berlutut, Selina memohon untuk diizinkan tinggal di desa. Selina menjelaskan alasan dia menyelamatkan warga desa karena tidak ingin membuat keluarga sedih jika salah satu dari mereka meninggal dan dirinya tidak berniat melukai manusia. Leticia tiba-tiba mendapatkan wahyu dari Dewi Miral, menyampaikan bahwa Lamia di depannya tidak jahat dan mengizinkan mereka untuk tinggal bersama. Leticia meminta Selina bangun membuka matanya. Mungkin karena keluar darah terlalu banyak, Selina berakhir pingsan. Selanjutnya, Selina diizinkan tinggal di desa dan dibuatkan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya. Betapa senangnya Selina mendapatkan rumah yang di dalamnya banyak bantal imut atas ide kreatif Kapten Balan. Pada kesempatan ini, Kapten Balan meminta maaf pada Selina karena sebelumnya telah berbuat kasar padanya, serta mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan Touro putranya. Meski sudah mengenalnya, Dolan berpura-pura mengenalkan diri dengan Selina. Mengucapkan selamat datang di desa Berun.